Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi Bu. Sekarang kita lanjutkan gitu ya. Mohon maaf juga 2 minggu tidak mengajar gitu. Jadi jadwal yang sebelumnya kita tentukan harusnya minggu depan itu ujian gitu kan ya. Jadi harus mundur. Gak apa-apa, nanti ujiannya sebisa mungkin akan tetap sebelum eh, Lebaran gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian eh, Lebaran itu nggak usah terlalu mikir ujian gitu ya. Kalau kalian lihat di Sister itu sebenarnya jadwal untuk pemboran udah saya majukan sampai sebentar. Hmm, Seingat saya April itu tanggal 21 kan udah mulai libur ya, cuti bersama. Nah, sebenarnya kalian tanggal 19 dan 20 itu kan masih ada, kalau kalian tanggal 19 ya, masih ada kuliah pemboran gitu. Kuliah pemborannya saya majukan jadi hari Senin dan Selasa 17 18. Saya nggak tahu, kalian coba aja cek di sister kalian dapat yang tanggal berapa atau tanggal 17 semua ya. Saya lupa juga. Eh, Supaya tanggal 19 20 itu kosong ya pemborannya. Jadi kalian kalau udah mau pulang buat Lebaran bisa mulai dari tanggal 19 itu, kalau kelas saya sudah kosong ya dari tanggal 19. Kalian bisa pulang lebih dulu ya. Kemudian kan harusnya sampai tanggal 26 gitu ya liburnya, 27 28 tuh kalau nggak salah masuk. Em, tapi kalau saya kosongkan kelasnya ya tanggal 27 28. Jadi kalian bisa lanjut libur lebaran sampai tanggal 1 Mei. Nanti mulai lagi perkuliahan di tanggal 2 Mei. Ya, kalau dari saya perkuliahannya demikian. Jadi kalau nanti dosen yang lain silahkan dikonfirmasi gitu ya. Eh, Bisa inilah dirundingkan gitu supaya kalian nanti bisa agak panjang libur lebarannya, bisa berapa 2 mingguan ya. Ya sekitar 2 minggu di rumah. Oke, di pertemuan yang kedua ini, ya kalau di silabus atau RPS kita akan membahas tentang tekanan formasi. Ya, cuman sebenarnya ada beberapa materi juga yang digabung, gitu ya. Kita akan ada 3 pembahasan materi hari ini, tapi nggak banyak kok. Yang pertama adalah resizing and selection, atau yang kedua itu perkiraan biaya pemboran. Nah, yang sebagian dari perkiraan biaya pemboran itu sudah kalian dapatkan di pemboran pertama, gitu ya. Bagaimana cara kalian memilih bit yang paling efisien yang digunakan, gitu ya, baik dari segi ekonomi dan dari segi mekanik. Metodenya menggunakan CPL dan SE. Itu tidak akan saya bahas lagi. Silahkan kalian buka lagi materinya pemboran pertama. Jadi nanti untuk perkiraan biaya pemboran kita hanya sekilas saja melihat gitu ya, apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pemboran. Kemudian yang terakhir baru kita bicara tentang tekanan formasi. Tekanan formasi lebih kepada berbicara tentang tekanan abnormal gitu. Kenapa bisa terjadi tekanan abnormal? Kemudian kondisi seperti apa yang menyebabkan tekanan abnormal? Ya, karena kalau tekanan formasinya tekanan normal ya mudah untuk dideteksi gitu kan ya. Yang sulit itu adalah tekanan abnormal. Nanti kita juga belajar bagaimana cara mendeteksi tekanan abnormal dengan menggunakan data pemboran dan juga logging. Oke, supaya tidak berlama-lama. Oke, untuk pemilihan trik
gitu ya, atau menentukan berapa ukuran rig yang akan kita gunakan, itu ada dua hal yang utama yang harus diperhitungkan. Yang pertama itulah adalah hook load, yang kedua itu adalah draw walk. Hook load, ya kalau dari namanya aja load gitu kan, jadi beban. Oke, jadi beban yang harus ditanggung oleh rig tersebut. Beban apa saja? Tentu pertama adalah rangkaian pipa pemboran kan gitu ya. Kemudian katrol misalnya yang ada di dalam diletakkan di rig gitu ya. Jadi katrol itu ada dua, ada yang dia statik, artinya tetap gitu ya, ada yang dinamik ya, artinya katrolnya bergerak. Oke, jadi ada termasuk casing nanti dan sebagainya. Oke, itu adalah beban yang harus ditanggung oleh rig tersebut. Nah, selain beban yang harus ditanggung untuk menentukan hot load, ada faktor um, penambahnya, gitu ya. Misalnya faktor penambahnya adalah drag. Ya. Misalnya kalau kita dalam memasukkan pipa, ada gaya medrak ke bawah kan ya, akibat berat pipa tersebut. Gitu. Kemudian misalnya kalau nanti ada kejadian pipa terjepit, ya pasti kan kita perlu tenaga yang lebih besar untuk menarik pipa tersebut dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah MOP, margin of overflow. Ya, kita juga udah pernah bahas MOP itu apa pada saat kita belajar desain drill string. Ya, jadi MOP itu adalah tambahan tenaga. Ya, misalnya kalau kita punya bebannya 1000, gitu ya, untuk mengangkut beban 1000, kita harus kemampuan kita untuk mengangkutnya jangan 1000 juga gitu. Ya kita tambahin lah jadi 1200 gitu misalnya kan. Nah itulah 200-nya itulah yang disebut dengan MOP, margin of overflow. Biasanya MOP nilainya kalau nggak 50.000, biasanya 100.000 ya pound gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan maximum weight yang nanti dipergunakan untuk menghitung hook load. Ya, persamaannya adalah demikian. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada gambar, ya, sebenarnya yang termasuk ke dalam beban atau maksimum weight yang harus ditopang oleh rig itu seberapa sih, gitu ya. Rig itu termasuk dari derricknya sampai rig floor-nya, gitu ya. Itu adalah rig. Ya, rig floor itu yang ada di atasnya BOP. Ya, tempatnya orang naruh barang, orang jalan di sini, gitu ya. Kemudian derrick itu adalah bagian yang menjulang tinggi ke atas. Ya. Kalian lihat, tentu ada rangkaian pipa, gitu ya, termasuk casing dan sebagainya. Kemudian ada swivel. Nah, yang saya bilang sebagai katrol yang bergerak dan yang tetap itu adalah adanya di traveling block dan crown block. Ini kalian sudah pelajari di hoisting system sebenarnya di pemboran yang pertama. Ya. Jadi di crown block itu ada katrol yang statik, nanti dia akan terhubung dengan draw walk, ya. Kemudian yang traveling inilah yang naik turun, ya. Traveling block ini yang naik turun. Jadi kalau dia mau menambah pipa gitu ya, jadi dia akan naik gitu ya sampai dia ngangkut kelinya naik di atas. Habis itu pipanya akan ditahan, kita copot ya kelinya dari rangkaian pipanya, kemudian ditambahkan nanti drill pipe. Ditambahkan drill pipe, baru nanti kelinya di connecting lagi ke pipanya, baru mulai lagi gebor lagi, traveling blocknya turun lagi. Ya, nanti kalau mau nambah pipa lagi, dia naik lagi traveling blocknya dan sebagainya. Jadi itulah beban yang harus ditanggung oleh rig. Nah, yang kedua adalah draw walk, ya, yang di sini. Oke, draw walk ini sebenarnya berhubungan juga dengan beban, tapi tidak berhubungan dengan hmm, pemilihan kekuatan rignya tidak, tapi berhubungan dengan pemilihan ukuran rignya.
gitu ya. Karena semakin besar beban yang harus ditanggung, maka drawwork-nya yang kita perlukan untuk mengangkut dan menurunkan itu juga jadi lebih besar. Ya, kalau dia lebih besar, maka kita perlu rig floor yang lebih besar, alias ukuran rig yang lebih besar. Gitu ya. Jadi yang kedua itu parameternya dari drawwork. Ya, dipasangnya di lantai rig, di rig floor. Jadi dia berfungsi untuk hoisting system. Makin berat, maka drawwork-nya juga harus makin besar. Ya. Sehingga dia perlu lokasi atau tempat yang lebih besar di rig floor-nya. Oke, makanya ukuran drawwork-nya berapa yang diperlukan ini tergantung dari tadi ya, sama juga maximum weight yang tadi sudah kita hitung dikali dengan hoisting speed-nya berapa, terus biasa. Kalau namanya pakai drawwork, pakai alat, pasti ada efisiensinya, gitu ya, mechanical efisiensi, terus transmission karena dia pakai listrik kan, berapa efisiensinya, dan lain sebagainya. Oke, jadi dua itu adalah parameter utama dalam menentukan rig-nya mau kekuatannya berapa dan ukurannya berapa. Tuh. Oke, kita masuk ke perkiraan biaya pemboran. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa perkiraan biaya pemboran itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memilih bit, ya, kombinasi bit yang paling efisien berdasarkan biaya dan kemampuan penetrasinya, gitu ya. Itu adalah metode CPL dan SPI. Nah, selain itu, sebenarnya ada banyak faktor lainnya yang mempengaruhi biaya pemboran. Yang paling pertama adalah tentu jenis sumurnya itu seperti apa. Ya, misalnya apakah sumur vertikal, direksional, horizontal, gitu ya. Itu akan mempengaruhi biaya pemboran. Ya. Tentu sumur yang vertikal pasti biaya pemborannya lebih kecil dibandingkan dengan direksional dan horizontal, gitu ya. Tapi biaya pemboran yang kecil belum tentu yang paling efisien atau yang paling ekonomis, gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang ekonomis, itu tidak hanya berbicara tentang biaya pemborannya, tapi juga adalah keuntungan yang kita dapatkan dari produksi hidrokarbonnya. Misalnya kalau kalian punya lapisan yang tipis-tipis gitu ya, tipis tapi banyak gitu. Jadi ada persandingan antara sandstone dan shale yang banyak gitu dan tipis-tipis gitu ya. Bisa aja kalian pakai sumur yang vertikal murah gitu, bisa gitu. Tapi biasanya untuk supaya kita lebih cepat balik modal terhadap sumur tersebut, kemudian kita bisa produksi lebih banyak hidrokarbon, biasanya dipilih adalah sumur horizontal gitu ya. Jadi dia ada satu sumur horizontal menembus satu lapisan gitu ya, sepanjang lapisan itu akan ada sumur yang menjakau kemudian akan di-frack ya ke atas dan ke bawah sehingga dia mencapai lapisan-lapisan sandstone yang lain yang ada di bawah dan di atasnya. Nah, kalau seperti itu, walaupun secara biaya pemboran mungkin satu sumur horizontal ini akan lebih mahal, tapi kalau di secara ekonomisnya ya lebih ekonomis yang horizontal gitu. Ya, jadi ada sedikit perbedaan antara kita mau berbicara tentang biaya pemboran saja dan efisiensi dari sumur tersebut. Itu agak sedikit berbeda. Nah, yang kedua adalah sumurnya itu mau di onshore atau di offshore. Ya, tentu kalau di onshore pasti sumurnya akan lebih murah karena fasilitas transportasinya lebih banyak gitu ya. Ada jalan yang bisa ditempuh melalui darat dan sebagainya. Kalau offshore mau nggak mau kan harus sewa kapal gitu ya. Di kapal juga jalannya nggak mungkin lebih cepat daripada kalau di land di tanah gitu kan ya. Jadi perlu waktu yang lebih lama dan sebagainya. Oke. Kemudian jenis kompresinya juga berpengaruh ya.
kompresi, kalian belajar di uh, stimulasi sumur gitu ya, nanti ada bagian kompresi, mau seperti apa kita menyelesaikan sumur kan gitu. Kompresi itu adalah tahap terakhir dari penyelesaian sumur. Apakah kita mau misalnya kalau formasinya itu ternyata sandnya itu mudah lepas gitu ya, ada masalah kepasiran, maka kita compressionnya pilihnya yang pakai screen kan gitu. Kalau misalnya batuannya itu kokoh, ya bisa kita buat aja open hole gitu ya tanpa kita casing. Oke, atau kita mau yang aman, kita pakai casing, kemudian kita perforasi. Nah, perforasinya juga tergantung kan lubangnya mau berapa banyak dalam dalam meter gitu ya. Shot per footnya mau berapa banyak gitu ya. Jadi ada banyak eh, jenis kompresi untuk menyelesaikan sumur tergantung dari masalah sumurnya apa. Dan jenis kompresinya itu mempengaruhi biaya pemboran. Karena biaya pemboran itu bukan hanya ngebornya ya, tapi juga termasuk biaya kalian menyelesaikan sumur tersebut. Intinya sampai sumur tersebut siap untuk diproduksikan. Jadi biaya pemboran dari pemboran, uh, casing gitu ya, kemudian completion itu termasuk biaya pemboran. Oke, parameter yang lain yang mempengaruhi biaya pemboran gitu ya, sama seperti tadi sih sebenarnya posisi sumur itu onshore, offshore gitu ya, apakah dia di lahan penduduk gitu misalnya atau di daerah hutan lindung, nah itu kan akan berbeda gitu ya. Kalau di daerah penduduk pasti kalian harus ada pembebasan lahan, harus bayar ganti rugi kepada penduduk dan sebagainya, itu biaya juga gitu. Kalau mungkin di hutan lindung kalian harus ajukan proposal ke pemerintah gitu ya, kemudian ada perjanjian gitu ya bahwa nanti kalau setelah proses pemboran proses produksinya selesai gitu ya atau dalam jangka waktu tahun tertentu, maka fungsi dari hutan lindung itu harus dikembalikan seperti semula misalnya dan sebagainya. Itu kan juga merupakan suatu biaya ya. Kemudian biaya peralatan ini berhubungan sekali dengan waktu. Karena namanya perusahaan minyak, dia nggak punya rig, jarang ada perusahaan minyak tuh yang punya rig gitu ya. Jadi biasanya rig itu pasti sewa, gitu ya. Kemudian termasuk perangkatnya semua ya, drawwork sewa. Kemudian kalau ada mau logging tools juga sewa semua, mau perforasi juga sewa, semuanya sewa, gitu ya. Jadi semuanya dihitung berdasarkan waktu. Oke, jadi akan sangat terasa kalau dia harusnya direncanakannya pemborannya misalnya sehari selesai gitu ya, ternyata karena ada masalah gitu misalnya atau ada kick atau indikasi blowout, kemudian sumurnya harus ditutup dulu gitu ya, kicknya harus di-kill dulu. Nah itu kan ada makan biaya lagi tambahan, itu juga termasuk ke dalam biaya pemboran. Oke, kemudian biaya bahan yaitu biasa mat, semen gitu ya. Terus chemical-chemicalnya apa saja, barit, bentonit dan sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam biaya pemboran. Proses uji sumurnya juga wireline drilling, DST, coring dan sebagainya. Ya. Kalau transportasi sama seperti yang tadi, gitu ya, tergantung lokasinya. Kemudian workover itu sebenarnya mirip dengan kompresi. Bedanya adalah kalau kompresi itu adalah tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan proses pemboran sumur supaya sumurnya itu selesai gitu ya, siap untuk diproduksikan. Kalau walkover itu adalah kegiatan yang dilakukan pada saat sumur itu sudah berproduksi gitu ya, kemudian ada masalah pada sumur tersebut. Misalnya tadi baru setelah sekian lama gitu ya, setelah 10 tahun karena sudah diproduksikan, sudah hidrokarbon dan airnya sudah keluar dari formasi gitu ya, sehingga kemampuan formasi tersebut untuk menahan overburden itu jadi berkurang karena fluidanya sudah kita produksikan gitu, sehingga baru mulai strength-nya berkurang, batuannya gitu ya. Jadi mulai ada masalah kepasiran itu bisa. Nah, itu perlu kita
adakan kegiatan walkover, kita tambah screen gitu. Jadi sebenarnya barangnya sama nih, oh sama-sama screen gitu ya, tapi beda waktu pelaksanaannya, kemudian beda tujuan penanganannya, itu beda namanya. Ya, satunya kompresi, completion, satunya adalah walkover. Ya, oke, itu adalah secara umum apa saja yang mempengaruhi biaya pemburuan. Kalau ada yang bertanya, silakan aja ya, langsung di sela saya. Ya, silakan langsung aja tanya. Permisi Bu Rizka izin, Bu Rizka izin bertanya Bu. Mungkin Oke, ini mengenai ini ya Bu, ya, apa pemboran juga mungkin keekonomian di lapangan ya Bu. Mungkin minta saran atau sekaligus jawaban dari Bu Rizka dan ini ada kasus juga sih Bu. Jadi di lapangan ini kan ada berapa sumur ya Bu ya? Banyak sumur lebih dari 10 dan sumurnya itu emang sumur WOWS atau workover dan services. Jadi sumurnya itu udah emang udah tahapan produksi semua, maksudnya udah berjalan semua. Tapi ada berapa problem gitu. Pokoknya seiring berjalannya waktu gitu dia pasti adanya workover dan well services yang lewatin ada ESP atau lainnya itu yang buat artificial lift buat ningkatin produksinya. Tapi dalam satu lapangan itu masalahnya itu formasinya sama Ibu. Jadi kayak di tempat yang sama, cuman dia itu tipenya directional di tempat yang memang agak minggir, tapi formasinya tetap di satu itu tadi. Jadi sumurnya itu dan deket-deketan Bu. Jadi mungkin peningkatan di awal itu memang gencar buat ngambil produksi di satu formasi tadi. Tapi kalau misalkan sumurnya udah lama kayak ngalami penurunan kayak gini, terus dilakukan workover secara bergantian sumurnya itu apakah ekonomis ya Bu? Soalnya kalau misalkan formasinya sama dilakukan walkover kan otomatis kan aliran dan formasinya itu kayak bergantian atau gimana Bu? Maksudnya itu kayak percuma gitu Bu. Soalnya yang satu diambil soalnya deket-deketan gitu sumurnya dan formasi itu mungkin deket-deketan. Kalau misalkan ada yang satunya peningkatan produksi, terus yang sumur lainnya mungkin akan mengalami penurunan juga. Apa seperti itu apa gimana Bu? oke. Memang ini tipikal kalau permasalahan seperti ini ya, ini tipikal adalah lapangan-lapangan yang udah tua gitu ya. Biasanya memang kalau zaman dulu itu kita tidak terlalu memikirkan nasib lapangan ini setelah 20 tahun atau 30 tahun ke depan gitu ya. Namanya juga seneng gitu kita punya lapangan, biasanya wah ngebor di sini dapat, ngebor di sini dapat, ngebor di sini dapat. Jadinya tata letak sumurnya pun juga jadinya berdekatan gitu. Oke, kalau masalahnya apakah di walkover di semua sumur itu ekonomis atau enggak, tentu dia kalau hanya memproduksikan dari satu formasi ya, tentu tidak akan ekonomis. Karena kalau ada semua sumur tersebut, misalnya anggaplah 10 tadi disebutkan, kalau 10 itu semuanya sudah 10 tahun gitu misalnya ya memproduksikan dari formasi yang sama, kemudian sekarang semua sumur itu mau dilakukan walkover gitu ya, ditambah artificial lift atau sebagainya, tentu tidak akan terlalu signifikan juga gitu ya membantu karena formasinya sama yang diproduksikan kan gitu. Otomatis pasti hidrokarbonnya udah menipis di sana. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya bisa dilakukan pemetaan. Jadi dari sumur-sumur yang ada yang saling berdekatan itu dilakukan pemetaan. Dilihat stratigrafinya, apa bentukan, walaupun dia formasi yang sama, apakah dia itu formasinya melampar sama gitu loh, kedalamannya sama semua, jadi melebar kayak gitu ya, kayak meluas kayak lapangan bola gitu, atau dia punya perbedaan kedalaman, jadi formasi yang sama tapi tidak tidak satu kedalaman yang sama gitu, ada perbedaan kedalaman. Nah, kalau ada perbedaan kedalaman, bisa diklasterkan sumurnya. Yang mana sumurnya yang akan kita ubah misalnya jadi sumur injeksi gitu ya. Injeksinya bisa macam-macam, mau uap kah, mau air kah, atau mau chemical kah gitu ya, bisa. Di mana sumur-sumur yang punya kedalaman yang lebih, formasinya lebih, kedalamannya lebih kecil ya, yang lebih formasinya lebih di atas gitu ya, secara kedalaman walaupun sama, itu dijadikan di klaster sebagai sumur-sumur yang produksi seperti itu, bisa di klaster seperti itu.
Jadi kalau dia mau tetap memproduksikan satu formasi yang sama. Kalau misalnya ternyata formasinya sama nih, ternyata kedalamannya sudah saya cek Bu, ternyata formasinya sama semua nih di 10 sumur ini. Gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus mengklaster juga, gitu ya. Mengklasternya adalah daerah mana di formasi tersebut yang hidrokarbonnya lebih banyak. Oke, itulah yang kita jadikan sebagai tetap sumur produksi di formasi tersebut. Nah, sumur-sumur yang lain yang kira-kira daerahnya sudah hidrokarbonnya lebih sedikit gitu ya. Karena kan tiap sumur Q-nya akan berbeda-beda kan ya. Berarti daerah pengurasannya akan berbeda. Jadi kalau daerah pengurasan yang sudah terlalu lebar gitu ya. Nah, bisa jadi kalian tutup lapisan tersebut dan cari potensi di lapisan yang lain. Jadi tidak perlu membur sumur yang lain. Jadi beberapa sumur tetap dipertahankan untuk produksi di formasi tersebut. Beberapa sumur yang lain dicari formasi yang lain ya yang potensi. Jadi formasi yang di situ ditutup aja. Kita cari di atasnya atau di bawahnya. Oke, jadi nggak perlu nambah sumur lagi. Biasanya gitu sih kalau menurut saya. Jadi lebih efisien seperti itu daripada kita fokus 10 sumur itu kita gunain walkover semua gitu ya, biar artificial lift semua, tapi hanya menyasar satu formasi. Kalau kayak gitu kan jadinya dia rebutan, rebutan hidrokarbon istilahnya ya. Misalnya A sama B berdekatan hanya eh, di artificial lift, B-nya juga di artificial lift gitu. Nah, jadi kan dia eh, ruang antara A dan B ini kan nanti akan berebutan. Yang mana nih yang mau lebih banyak, mau yang A duluan, mau ngarah ke A atau ngarah ke B. Nah, kalau kayak gitu tergantung juga sih sebenarnya eh, sifat batuannya seperti apa gitu ya. Kalau dia sifat batuannya arah permeabilitasnya lebih bagus ke A, maka hidrokarbonnya akan banyak lari ke A. Jadi walaupun B itu di artificial lift, tetap aja sedikit dia produksi hidrokarbonnya. Bisa-bisa produksi airnya yang banyak gitu. Ya. Jadi menurut saya Lilo harus dilihat dulu secara geologinya seperti apa, baru bisa ditentukan nanti pengklasteran sumurnya. Jadi harus dikonversi, lebih baik semuanya dikonversi. Ada yang tetap produksi, ada yang jadi injeksi. Tuh. Atau kalau nggak mau konversi jadi injeksi, semuanya tetap produksi tapi di klaster. Yang mana yang tetap memproduksikan di formasi itu, yang mana yang mau mencari potensi behind casing opportunity di formasi yang lain. Gitu ya, biasanya kita ngomongnya BCO, behind casing opportunity. Gitu. Baik, Bu Rizka, mungkin sudah menjawab banget tadi. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Okay. Ada lagi yang lain? Silahkan ya kalau mau menela. Permisi Bu, saya mau izin bertanya melanjutkan dari pertanyaannya Lilo. Semisal produksi airnya itu udah terlalu banyak, nanti apakah bisa dipasang teknologi baru ya Bu yang sebelumnya misal misal mau ditambahkan teknologi yang downhole water loop itu apa bisa ya Bu untuk mengurangi kadar water cut-nya? Oke. Okay. Pertama, kalau water cut tinggi, kita harus analisa dulu ya, Taskia. Ini itu water cut tinggi karena apa? Gitu ya. Apakah karena memang hidrokarbonnya udah banyak yang keambil nih, gitu loh. Jadi memang airnya memang naik naik merata di seluruh reservoir gitu ya. Nah kalau seperti itu berarti teknologi um, water loop itu tidak bisa digunakan. Gitu ya. Kita harus mau nggak mau harus ke IOR. Itu misalnya injeksi chemical gitu ya. Jadi untuk mengambil benar-benar sisa-sisa minyak atau hidrokarbon yang nempel di batu-batuannya itu. Nah, tapi kalau water cut-nya itu tinggi, misalnya karena produksi sumurnya di awal itu dibuat besar banget, gitu ya. Karena terlalu besar, jadinya dia terjadi water coning. Jadi water cut-nya tinggi itu karena water coning.
gitu. Jadi di sekitar sumur itu sebenarnya masih banyak hidrokarbonnya. Tapi karena kita salah ngeset key-nya, produksinya di awal terlalu besar, sehingga dia water cooling. Jadi air di bawahnya tuh tiba-tiba naik ke sumur, gitu ya. Dia mengisi langsung menutupi daerah perforasi, kayak gitu. Nah kalau seperti itu, mungkin bisa dual water loop bisa digunakan, gitu ya. Jadi tergantung nih sekarang, kalian harus tahu water cut-nya ini dari mana asalnya, gitu ya. Tergantung apakah dia channeling, bisa jadi channeling, bisa jadi water cooling, atau memang bisa jadi memang hidrokarbonnya udah habis, gitu ya. Memang water cut-nya udah tinggi karena sumurnya tua. Jadi tergantung case sumurnya seperti apa, teknologi yang digunakan. Itu misalnya kalau channeling, ya mau nggak mau mungkin daerah yang channeling itu harus kita tutup gitu ya. Kita tutup perforasinya di sana, kemudian kita coba perforasi lagi yang baru di daerah yang bawahnya. Itu kalau lapisannya tebal, gitu ya. Kalau lapisannya tipis, ada channeling, kemungkinan agak susah, kan gitu. Berarti kita harus tutup tuh channelingnya itu. Pakai apa? Misalnya diinjeksikan dulu pakai polimer gitu ya misalnya, supaya untuk menutup channelingnya itu. Ya, kemudian baru kita produksikan lagi. Jadi sangat tergantung case-nya, maksudnya sumurnya sumur tua, apa sumur baru, terus penyebab dari water cutting itu apa. Itu Baik. Taskia. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Sudah menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada sebelum saya lanjutkan? Iya, gimana? Kalau saya sebenarnya terkait pemboran terus melihat seperti sumur kawinan itu sumurnya dekat sekali. Yusuf, Ada di saya nggak jelas. Nggak tahu ya di yang lain jelas atau enggak, tapi di saya nggak jelas sih. Oke, coba diketik ya, Yusuf ya, diketik di chat, nanti sambil saya lihat. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya sambil menunggu pertanyaan dari Yusuf. Oke, jadi kita ke tekanan formasi, ya. Tekanan formasi yang penting adalah tekanan abnormal, gitu ya, karena selama proses pemboran kita akan selalu menemui tekanan-tekanan yang abnormal, gitu ya, dan itu yang harus kita waspadanya di sana, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mendeteksi atau menentukan besarnya tekanan formasi itu berapa. Kenapa sih kita harus menentukan berapa besarnya tekanan formasi atau tekanan pori? Itu karena nanti akan sangat berhubungan ya dengan eh, tahapan kegiatan penyelesaian sumur yang lain. Misalnya dari tekanan pori, ya kalian bisa menghitung tekanan fracture atau gradient fracture dari formasi tersebut. Kalau kalian punya tekanan pori, punya gradient fracture, kalian bisa menentukan di kedalaman berapa kalian akan memasang casing gitu ya. Kemudian berapa banyak tahapan casing yang akan kalian gunakan. Misalnya awalnya surface casing gitu ya, terus intermediate casingnya mau berapa tahap gitu. Apakah cukup satu intermediate casing, atau kita perlu dua, atau kita perlu tiga gitu ya. Nah itu bisa diketahui dari kombinasi antara nilai tekanan pori dan tekanan fracture, gitu ya, atau gradient fracture. Dari kalian tahu kedalaman casing diletakkan berapa dan berapa banyak, baru kalian bisa menentukan casing desain nanti seperti apa. Itu kalau yang berhubungan dengan
casing. Nanti kalau casing desain sudah ditentukan, tahu beratnya, tahu grade-nya gitu ya, maka kalian tahu juga nanti berat weight maksimum yang harus ditopang oleh rig itu berapa kan gitu. Jadi balik lagi nanti ke rig selection. Dan masih banyak yang lain gitu ya. Nanti kalau tekanan pori itu berhubungan dengan bagaimana kalian mendesain mat-nya kan gitu. Karena mat itu tujuannya adalah untuk menanggulangi tekanan formasi kan gitu. Oke, jadi banyak hal di pemboran yang berawal dari mengetahui nilai tekanan formasi. Oke. Nah, tekanan formasi kalau normal itu kita anggap sama dengan tekanan hidrostatis dari air formasi. Gitu ya. Jadi air formasi itu kira-kira samalah dengan air asin gitu ya. Jadi tekanan hidrostatisnya itu sekitar 9 ppg gitu ya. Jadi itu adalah tekanan normalnya. Nah, tekanan abnormalnya bisa jadi kurang dari itu atau lebih dari itu. Biasanya kalau kurang, kalau secara teori itu dibilangnya subnormal. Kalau dia tekanannya lebih, secara teori dibilangnya atau kita sebutnya sebagai abnormal. Tapi biasanya gitu ya, secara umum kita tidak membedakan antara subnormal dan abnormal. Jadi pokoknya kita bilang kalau dia bergeser dari tekanan normal ya kita bilangnya abnormal. Biasanya gitu. Jadi di lapangan praktisnya adalah kalau dia walaupun kurang atau lebih kita sebutnya sebagai abnormal. Gitu ya. Ini juga sudah dituliskan gitu ya, kalau tekanan formasi yang normal itu akan sama dengan tekanan hidrostatik fluidanya ya yang mengisi porinya tersebut. Biasanya kita anggap yang normal itu adalah sama dengan air garam. 0,465 PSI per feet. Ya. Kemudian tekanan overburden biasanya kita anggap itu sama dengan 1 PSI per feet. Ya. Nah, tekanan matriks batuan itu akan sama dengan tekanan overburden dikurangi dengan tekanan formasi atau tekanan pori. Ya, jadi tekanan overburden itu akan sama dengan tekanan matriks batuan ditambah dengan tekanan yang di dalam porinya. Jadi kalian bayangkan kalau batuan gitu ya, ada matriks, ada pori-pori. Jadi tekanan matriks dan tekanan porinya kalau dijumlahkan itu akan sama dengan tekanan overburden. Tekanan overburden adalah tekanan akibat berat batuan yang ada di atasnya. Oke. Nah ini kalau dia tekanan formasi normal itu sebanding dengan tekanan hidrostatik, gitu ya. Tergantung kalau dia adalah fresh water, berarti tekanan normalnya itu adalah 0,433. Biasanya kita pakainya adalah air asin gitu ya, karena air formasi kita termasuk air asin itu air formasi itu termasuk air asin gitu ya. Jadi biasanya kita pakainya adalah gradien tekanan formasinya 0,465 psi per feet ya. Nah, tekanan abnormal itu kenapa sih bisa terjadi? Bukan. Yang normal adalah makin dalam batuannya ya, karena makin besar dia terkena tekanan overburden atas lapisan di atasnya, maka batuan tersebut kayak dikompres kan, kayak ditekan. Makin dalam dia makin ditekan kan gitu. Berarti pori-porinya juga makin kecil ya. Berarti fluidanya juga makin sedikit kan gitu. Nah, terjadi tekanan abnormal kenapa? Kok bisa gitu? Karena pelapisan yang terjadi pada saat proses pengendapan. Ya. Jadi pada proses pengendapan kan formasinya tidak sama, gitu ya. Jadi misalnya ada yang bagian dia sandstone gitu ya, sandstone-nya dari yang kasar, terus makin halus, makin halus, makin halus, makin halus, sampai akhirnya dia butirannya jadinya ukurannya adalah silt gitu ya, yang sangat halus sekali. Nah, pada saat dia terkena ada lapisan yang namanya silt atau clay atau shale, nah itu dia akan menjadi lapisan
yang pori-porinya itu akan kecil sekali. Jadi dia akan menghambat, ya. Jadi kalau ada tekanan overburden di atasnya, gitu ya, harusnya kan yang di bawahnya shield itu kan juga pori-porinya mengecil gitu kan ya. Tapi karena ada shield, dia tertahan tekanan overburdennya di shield tersebut. Gitu. Nah, yang di bawah shield tersebut harusnya terkena lapisan overburden, harusnya isi dari pori-porinya itu keluar kan, karena dia dipres, nggak bisa keluar. Karena ada shield itu, lapisan shield, tertahan dia. Nah, itu yang menyebabkan tekanan abnormal. Gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Ya, harusnya makin dalam, gitu ya, karena dia tekanan overburdennya makin besar, gitu ya, batuannya makin dikompres, harusnya kan pori-porinya makin kecil, gitu ya, isinya juga, isi batuannya, fluidanya, anggap misalnya airnya juga pasti akan keluar dari pori-porinya, kan gitu, karena pori-porinya makin mengecil. Nah, karena ada barrier, misalnya tadi ada shield segala macam, harusnya yang di bawah ini, karena dia kena tekanan overburden dari atasnya, keluar fluidanya. Tapi karena ada barrier, tertahan fluidanya nggak bisa keluar. Oke, akibatnya adalah dia, ya itu dia jadinya memberikan perlawanan terhadap tekanan overburdennya, kayak gitu. Makanya jadinya yang di atas itu tekanannya akan normal, yang di bawah jadi abnormal. Jadi dia tekanannya jadi lebih besar. Oke, harusnya untuk menahan tekanan overburden, fluidanya itu misalnya cuma 10 liter gitu ya, tapi karena fluidanya tertahan, nggak bisa keluar, jadi yang ada di dalam batuan fluidanya itu 20 liter gitu. Oke, jadi dia punya tekanan formasi yang jadi lebih besar dibandingkan dengan keadaan normalnya. Ini salah satunya. Ya, ada banyak yang lain ya. Yang kedua misalnya karena adanya sistem artesis. Sistem artesis ini artinya dia berhubungan dengan sumber air di permukaan. Oke, jadi misalnya ini ya, formasinya itu punya kedalaman yang berbeda gitu ya. Misalnya lembah lah gitu ya. Nah, kemudian setelah dicek yang ada hidrokarbonnya itu adalah yang bagian bawah gitu kan ya. Maka kita bor lah yang di bagian bawah ini. Nah, seharusnya kalau tekanannya normal, berarti kan harus sesuai dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis, fluida yang ada di dalamnya. Anggaplah fluida yang ada di dalamnya ini, misalnya atasnya hidrokarbon, bawahnya air formasi gitu ya. Kita anggap jadi tekanan hidrostatik air formasi. Berarti kan harusnya 0,465 psi per feet dikali dengan 1000 feet kan gitu, karena sesuai dengan kedalamannya. Itu kan ya, harusnya jadi sekitar 465 psi. Tapi ternyata setelah dicek tekanannya itu adalah 702 psi. Nah, ini kenapa? Ternyata karena formasi ini diusut-usut-usut, ternyata dia itu sampai ke surface, dan di surface itu berhubungan langsung dengan air permukaan, misalnya gitu ya, sumber air permukaan. Jadi dari atas itu dia kena dorong oleh air. Jadi ada tekanan dari air di atas ini yang mendorong, yang memberikan tekanan tambahan ke bawah ini. Maka perhitungan tekanannya jadinya tidak 1000 dari sini, tapi dari surface yang di sini, gitu ya. Karena yang berhubungan dengan air permukaan itu adalah bagian formasi yang di atas yang sebelah sini. Maka jadinya adalah 0,465 dikalinya bukan 1000, tapi dikali dengan 1500. Ya, sekitar itu. Tuh, jadi ada akibat yang lain juga, misalnya tekanan abnormal, akibat adalah adanya pengangkatan. Jadi awalnya itu adalah reservoirnya semuanya ada di kedalaman 8000 feet gitu ya.
dengan tekanan 3000 sekian gitu. Kemudian terjadi fenomena geologi gitu ya, terjadi sesar gitu misalnya, kemudian ada bagian dari formasi tersebut yang teruplift. Uplift itu terangkat ke permukaan gitu ya. Jadinya kedalamannya lebih rendah ya, yang awalnya 8.000 jadi 6.000 feet gitu. Tapi tekanannya masih tetap tekanan formasi yang sebelum terjadinya uplift. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan terjadi tekanan abnormal ya. Kemudian yang lain misalnya ada lapisan garam gitu ya. Lapisan garam atau kubah garam juga nanti ada di slide selanjutnya. Kubah garam itu memang dia punya tekanan hidrostatis yang berbeda gitu ya. Jadi tidak sama dengan air asin. Hanya biasanya kubah garam itu sangat porus gitu ya, dia nggak mengandung air biasanya. Jadi akan berbeda tekanan hidrostatisnya dengan tekanan hidrostatis air asin. Ya. Jadi makanya dia punya tekanan yang berbeda kalau kita hitung dari tekanan hidrostatisnya. Jadi dia akan abnormal. Contohnya yang lain ini kubah garam, ya. Kubah garam bedanya dengan lapisan garam. Kalau kubah garam itu dia kalau lapisan garam memang secara geologi ya, maksudnya secara pelapisan pengendapan, ya ada bagian lapisan garam. Kalau salt dome atau kubah garam itu awalnya tidak ada di lapisan tersebut garam. Kemudian ada kegiatan atau fenomena geologi yang menyebabkan garam itu naik ke atas, ya membentuk kubah garam dan mendorong lapisan yang lain. Ya. Jadi lapisan di sekitar kubah garam, gitu ya, harusnya kan misalnya ini awalnya volume batuan misalnya 1000 gitu ya, yang menempati ini. Tapi karena sebagian kemudian tempatnya diambil oleh kubah garam, maka yang awalnya volume 1000 itu jadi termampatkan, gitu ya. Nah, akibat dia termampatkan sehingga terjadi abnormal pressure jadinya di sekitar daerah kubah garam. Ya, jadi formasi yang terkena tekanan dari salt dome itu menjadi abnormal pressure. Contoh yang lainnya adalah jika formasi kita itu ada perbedaan fluida di dalamnya. Jadi ada gasnya, ada oilnya, ada airnya gitu ya. Jadi akan terjadi abnormal pressure. Ya. Yang normal pressure-nya adalah yang bagian dia di salt water kan gitu. Nah, bagian dia yang terisi oil dan terisi gas, dia akan menjadi abnormal pressure. Begitu. Oke, sebelum kita lanjut, pertanyaannya Yusuf, sebentar. Saya pernah melihat dua sumur tua artificially sucked pump Kawengan dengan posisi yang sangat dekat, kira-kira 1,5 meter. Tetapi sekarang hanya salah satu sumur yang aktif dengan merubah artificial lift menjadi ISP. Menurut Bu Eriska, apakah faktor untuk melakukan pemboran yang saling berdekatan itu, dan apakah itu efektif secara produksi dan keekonomiannya? Oke, balik lagi ya, tergantung geologinya. Pemboran itu sangat tergantung dari geologi. Kalau dia lapisannya adalah lapisan dangkal, gitu ya, lapisannya dangkal, kemudian kita tahu bahwa IOIP kita banyak, gitu ya, cadangan kita banyak di situ. Memang yang lebih murah adalah menggunakan banyak sumur vertikal yang pendek-pendek, gitu ya, yang nggak dalam. Itu lebih murah, ya, daripada kalian ngebor satu sumur jauh gitu ya, kemudian pakai directional drilling kemana-mana gitu ya, itu akan lebih mahal biaya pemborannya.
Ya, jadi kebanyakan memang zaman dulu kalau dia dangkal, formasinya dangkal gitu ya, nggak perlu terlalu dalam, dia pasti akan milih banyak sumur vertikal. Ya, banyak, memang banyak sumurnya. Itu memang zaman dulu udah nggak bisa kita hindari kan kalau kayak gitu. Nah, yang sekarang kalau dia ekonomis atau enggak, tentu sekarang kalau kita punya lapangan lagi yang seperti itu, kita tidak akan men-treat seperti yang dulu kita lakukan kan gitu. Ya, kalau sekarang kan pasti kita udah mengenal yang namanya uh, well spacing gitu ya. Kita bisa tahu, misalnya kita tahu kontraknya misalnya 20 tahun gitu ya. Kita bisa rencanakan, oke, satu sumurannya berapa kira-kira kita mau, misalnya 500 barel per day kah atau 200 barel per day kah gitu ya. Jadi dari situ kita bisa hitung yang namanya bubble map. Ya, bubble map itu kira-kira perkiraan luas daerah pengurasan satu sumur. Gitu ya. Misalnya dalam 10 tahun gitu ya, satu sumur itu 200 BBL per day gitu. Misalnya kan dikali 10 tahun, berapa barel, berarti ya kalian tahu ketebalan reservoirnya berapa, gitu ya. Kemudian tinggal dicari berapa luasannya kira-kira yang terkuras dalam 10 tahun. Nah, dari situ kalian bisa menentukan well spacing-nya kira-kira berapa. Gitu ya, kalau per sumurnya dianggap sebagai 200. Ya, itu sekarang biasanya yang kita lakukan adalah demikian. Tapi kalau yang dulu-dulu ya udah nggak bisa diapa-apain kan. Nggak mungkin dong sumurnya kita cabut, itu kan nggak mungkin juga. Terus kalau sumurnya kita tutup juga sayang, karena kan biaya udah keluar. Tuh. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu optimalisasi biasanya. Jadi sumur yang mana yang mau digunakan sebagai sumur produksi, sumur yang mana yang mau digunakan sebagai sumur injeksi, atau mungkin bisa digunakan sebagai sumur observasi. Gitu ya. Jadi kalau yang udah ketemu lapangan-lapangan yang kayak gitu ya, jawabannya tinggal cuma bisa optimalisasi sumur aja. Ya, itu. Gitu Yusuf. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke teknik deteksi tekanan formasi. Ya, teknik deteksi tekanan formasi sebenarnya kombinasi sih antara parameter pemboran juga well logging, gitu ya. Tapi biasanya yang digunakan itu well logging, gitu ya. Kalau parameter pemboran yang lain biasanya ROP itu bisa tahu gitu ya. Dari ROP kan kita tahu tuh kira-kira formasi apa yang kita tembus gitu ya, pada kedalaman berapa gitu. Jadi kita bisa perkirakan sebenarnya tekanan formasi berapa. Ingat ya, rate of penetration itu tiap jenis formasi yang berbeda itu akan berbeda. Saya kalau sandstone dengan granit gitu ya, ROP-nya itu akan berbeda. Tentu rate of penetration untuk sandstone akan jauh lebih besar dibandingkan dengan granit, karena kan granit lebih keras gitu ya. Jadi penetration-nya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan sandstone. Jadi sebenarnya nilai ROP itu bisa mengindikasikan formasi apa yang sedang kita tembus gitu. Nah, dari formasi apa yang sedang kita tembus, terus kedalamannya berapa, sebenarnya kita bisa sedikit memperkirakan berapa sih tekanan formasinya. Gitu. Tapi biasanya kalau mau lebih pasti itu adalah menggunakan data logging gitu ya. Kayak di sini ada contoh gitu ya. Metode untuk menentukan tekanan formasi ini sebenarnya tiga-tiganya digunakan sebenarnya ya. Yang membedakan hanyalah waktu. Nah, kalau yang pertama, metode seismik itu digunakan ya pada saat awal, belum ada pemboran yang dilakukan, gitu ya, masih kita melakukan survei, gitu ya, melakukan survei seismik, kira-kira bentukan reservoir kita seperti apa dan sebagainya. Itu bisa data seismiknya digunakan
untuk mengetahui berapa sih sebenarnya tekanan formasi. Itu di awal. Itu yang paling blind banget. Ya, kita buta sama sekali karena kita kan tidak berhubungan secara langsung dengan formasi kita. Nah, yang kedua itu adalah korelasi dari offset well. Ya, sama itu ada analisa logging, analisa parameter pemboran gitu ya. Kalau ada data-data well test atau data mini production itu bisa digunakan. Nah, offset well itu adalah well-well yang dibor untuk mengetahui batasan dari reservoir kita. Gitu ya. Jadi offset well itu adalah well yang random sebenarnya. Nah, jadi kan dari seismik kita tahu nih kira-kira penampakan reservoir kita seperti apa. Kemudian harus kita tes dong, kita uji ya dengan offset well. Memang benar nggak batas reservoirnya ada di sana. Itu makanya offset well itu bisa digunakan untuk tekanan formasi, tapi harus memilih juga, gitu ya. Hati-hati, bisa jadi well-nya itu tidak menembus formasi yang kita inginkan, gitu ya, karena ternyata ada pergeseran mungkin dari analisa data seismiknya, jadi nggak 100% memang benar batasannya ada di situ. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih offset well. Nah, yang nomor 3, ini yang paling bisa kita percayai, karena data yang digunakan adalah memang sudah terbukti well-nya adalah production well gitu ya, sudah kita bisa monitoring gitu, loggingnya bisa kita percaya gitu ya, terus ada memang sudah ada data produksinya, ada data well testnya dan sebagainya. Kayak itu. Ini sebenarnya adalah urutan gitu ya berdasarkan waktu. Oke. Nah, seperti yang tadi ya, kita udah bahas bahwa tekanan overburden itu adalah sebenarnya tekanan dari matriks batuan ditambah dengan tekanan dari pori. Nah, tekanan dari pori itu adalah tekanan fluida yang mengisi pori tersebut. Oke, jadi tekanan overburden itu akan sama dengan tekanan matriksnya ditambah dengan tekanan dari fluidanya yang mengisi pori. Makanya, oke, kemudian gradient overburden ya tekanan overburden dibagi dengan kedalaman. Oke, nah dari sini ya kalau kalian masukkan gitu ya kira-kira fluidanya kalau air asin gitu ya, kemudian matriksnya kalau digunakan sandstone gitu, maka akan ketemu gradient overburdennya itu kurang lebih sekitar 1. Ya, jadi makanya kita anggap gradient overburden itu sebagai 1 psi per feet itu bukan angka hayalan yang tiba-tiba 1 gitu ya, tapi itu turunnya dari sini gitu ya, rumus ini. Oke, sekarang kita masuk ke teknik deteksi formasi dengan data-data logging. Data logging yang digunakan biasanya ada 3, acoustic log, resistivity log, sama satu lagi adalah density log kalau saya nggak salah ingat ya. Nanti kita cek lagi. Acoustic log ini sama dengan sonic log. Nah, kalian kan udah belajar logging nih. Nah, sekarang saya tanya, kalau dia makin dalam, ya, batuannya makin dalam, delta T-nya makin besar atau makin kecil? Kalian ingat ya kalau sonic log atau acoustic log, dia kan memancarkan suara gitu ya, gelombang suara. Jadi ada pemancarnya, kemudian dipancarkan gitu ya suaranya, kemudian dia akan merambat sampai kedalaman jangkauan dari alatnya, kemudian dia akan balik lagi gitu ya, balik lagi akan diterima oleh detektor. Jadi itulah yang disebut dengan delta T ya, waktu dia untuk memancarkan dan sampai ditangkap kembali oleh detektor. Nah, sekarang saya tanya, kalau batuannya itu makin dalam gitu ya, delta T-nya itu harusnya makin seperti apa? Makin besarkah atau makin kecilkah? Semakin kecil, Bu. Semakin kecil kan ya, karena kalau makin dalam, dia makin padat kan. Kalau makin padat, dia makin mudah
merambatkan suara. Kan gitu. Sama aja kayak misalnya yang lebih ekstrim lah kalau kalian di air sama di meja kayu gitu ya. Kalau kalian ada di satunya, misalnya mahasiswa A ada di ujung kolam sisi kiri, yang B ada di sisi kanan gitu ya. Kalau kalian pukul airnya yang di sebelah sisi kiri, akan lama kan dia merambatnya ke sisi yang sebelah kanan. Suaranya ya, suaranya, bukan gelombangnya, suaranya. Oke, bukan gelombang airnya, tapi suaranya. Nah, beda dengan kalau di meja gitu ya. Kalau kita pukul satu sisi meja gitu ya, kita ketok, maka akan lebih cepat terdengar di sisi yang lain kan gitu. Jadi makin padat batuannya, makin cepat juga cepat terambat gelombang suaranya atau delta T-nya makin kecil. Nah, makanya si Hartman and Johnson dia membuat ini suatu cara gitu ya untuk kita mengetahui yang mana sih formasi kita yang mulai tidak normal gitu ya. Kita plot ya semua data delta T terhadap kedalaman. Ingat plotnya adalah di semilog. Jadi travel time-nya atau delta T-nya itu di dalam grafik log ya, depth-nya itu baru grafik kartesian biasa ya, semilog. Oke, jangan lupa caranya di Excel seperti apa semilog. Oke. Nah, kemudian diplot semua delta T itu terhadap kedalaman. Kemudian kita lihat trennya. Ingat kalau makin dalam, dia delta T-nya seharusnya makin kecil. Ya, berarti trennya adalah seperti ini, yang garis yang tebal. Gitu ya. Itu adalah normal trennya. Maka data-data yang menyimpang dari tersebut, ya, itu adalah berarti daerah-daerah yang memiliki abnormal pressure. Jadi kita tahu nih, oh pada kedalaman berapa nih sebenarnya mulai terjadi abnormal pressure. Itu adalah metode Hartman and Johnson. Nah, dari grafik ini kita hanya baru tahu di titik mana atau di kedalaman berapa mulai terjadi abnormal pressure. Dan yang kita mau tahu kan namanya juga deteksi tekanan formasi. Bukan hanya mengetahui ini abnormal pressure, tapi kita mau tahu berapa sih tekanan formasi yang abnormal ini ya gitu. Oke. Nah, caranya adalah dicari selisihnya antara nilai abnormal pressure dengan nilai normal pressure-nya. Ya. Jadi titik yang di sini gitu ya, di sini itu dikurangi dengan normal pressure-nya pada kedalaman yang sama. Gitu ya. Kalian kurangi. Nah, kemudian kalian substitusi nilainya ke dalam grafik umum yang telah dibuat oleh Hartman and Johnson. Misalnya tadi kan ya delta T yang abnormal dikurangi dengan yang normal itu misalnya kalian dapat 20 ya, second per feet, new second per feet ya, 20. Kalian masukin ke grafiknya ini kan, 20 kalian tabrakkan, kemudian terserah kalian mau ke kiri atau ke kanan ya. Kalau ke kiri itu adalah gradien tekanan formasinya, berarti dapat kalian 0,8 psi per feet. Ya, sekarang kalian tinggal lihat tadi yang selisih 20 itu ada di kedalaman berapa? Misalnya kedalaman 2000. Berarti tekanannya adalah 2000 dikali 0,8 psi per feet. Jadi dapatnya berapa? Sekitar 1600 psi. Itu ya, itu adalah tekanan formasinya di kedalaman tersebut. Kalian kalau ke kiri mau, kalau ke kanan itu adalah equivalent materi. Ya, kalau ke kanan berarti ini sekitar berapa nih? Kalau di sini 15, ini 16, sekitar 15,4 ppg. Gitu. Kalau kalian mau konversi ke dalam tekanan, ya berarti harus ppg dikali tekanan, berarti dikali 0,052 itu kan, dikali ppg-nya dikali kedalamannya. Kayak gitu kan ya. Kalian dapat tekanannya berapa. Itu cara metode Hartman and Johnson dengan menggunakan data acoustic log. Ya, nah, data acoustic log itu juga bisa digunakan di metode HAM. Metode HAM itu
lebih mudah gitu ya, cuman memang grafiknya agak sedikit terlalu banyak angkanya gitu ya. Sama aja kayak tadi kan ya, seperti kalau tadi ke kiri itu kalian dapatnya adalah kalau Hartman dan Johnson, ke kiri itu adalah gradien tekanan, formasi, ke kanan itu adalah ekuivalen fluid. Nah, kalau di metode HAM itu sudah dikasih tahu langsung predicted reservoir pressure-nya berapa sama equivalent fluid. Jadi sebenarnya dua-dua ini menyatakan hal yang sama gitu ya. Cuman satunya sudah langsung tekanan, satunya adalah EMW. Nah, kalian tinggal lihat nih di sini. Kalau yang dia lebih landai, nah ini lebih landai gitu ya, lebih landai, ikutin aja garisnya. Itu berarti adalah predicted for pressure ya. Kalau dia lebih curam, ya, curam gitu ya ke sini itu adalah EMW-nya. Oke. Nah, gimana caranya dengan metode HAM? Nah, metode HAM sebenarnya tinggal kalian overlay gitu ya. Kalian buat grafik antara kedalaman dengan transit time atau delta T gitu ya. Kemudian kalian overlay dengan grafik HAM ini. Ya, udah kalian overlay, kemudian kalian tinggal cari tuh yang mana yang paling mendekati gitu ya. Misalnya kalian dapat antara delta T dengan kedalaman dapatnya di titik ini gitu ya, di sini gitu ya. Maka kalian tinggal cari ini kira-kira berapa PSI ini tekanannya. Oh, ini antara 9.000 sama 8.000 nih. Berapa? Saya 8.600 atau 8.700 gitu ya. Kalau kalian mau dia sebagai tekanan predicted for pressure langsung. Kayak gitu. Ya, jadi metode HAM itu lebih mudah sebenarnya, tapi membaca grafiknya ini memang agak perlu hati-hati. Oke. Yang kedua adalah menggunakan data resistivity log. Nah, sekarang saya tanya balik, ya seperti tadi. Kalau makin dalam, nilai resistivity log-nya gimana? Makin kecil atau makin besar? Dan kenapa demikian? Gitu. Yuk, siapa yang punya jawabannya? Kalau makin dalam, dia resistivity-nya seperti apa nilainya? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya semakin dalam itu semakin besar, Bu, resistivitasnya. Iya, kenapa? Kan kalau dari sini kan kelihatan jawabannya makin besar resistivitasnya kan? Kenapa? Ya. Karena tadi kan semakin dalam itu kan formasinya semakin kompak, sehingga kalau formasinya semakin kompak itu pori-porinya akan semakin mengecil, sehingga untuk kemungkinan ada fluidanya itu juga semakin kecil, Bu. Oke. Ini karena makin kompak, pori-porinya makin kecil, berarti jumlah kalau dia memang isinya hidrokarbon, berarti memang resistivitinya besar gitu ya. Kalau isinya adalah air, karena dia makin sedikit isi airnya, maka resistivitinya juga jadi makin besar ya. Karena makin banyak air, resistivitinya makin kecil kan gitu. Oke, good. Ya, jadi sama juga metode Hartman and Johnson sama seperti tadi ya. Kalian plot skalanya resistivity terhadap kedalaman pada grafik semi-log ya. Berarti resistivity-nya itu adalah skala log gitu ya.
depth-nya itu adalah skala kartesian biasa, gitu ya. Kemudian kalian tarik garis normalnya, ingat makin dalam depth-nya itu berarti resistnya makin tinggi, gitu ya. Kalian tarik garis normalnya, ya. Nah, penyimpangan pertama yaitu adalah titik kedalaman di mana mulai terjadi abnormal pressure, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai tekanan formasinya? Kalau di sonic law itu kan dicari selisihnya antara yang abnormal dengan yang normal kan gitu. Nah, kalau di resistivity yang dicari adalah rasionya. Rasio antara resistivity yang normal dengan resistivity yang abnormal. Jadi rasio, dia yang normal dibagi dengan yang tidak normal. Oke, rasionya. Kemudian disubstitusikan lagi ke grafik umum yang telah dibuat oleh Hofmann and Johnson. Ya, jadi rasionya kalau kayak tadi misalnya dapatnya 2 gitu ya rasionya, ya tinggal kita tabrakkan saja, kemudian dapat gradien tekanan reservoirnya ada berapa. Ya, nanti dikali dengan kedalaman dari data rasio yang kita dapatkan. Kita dapat nanti reservoirnya berapa. Ke kiri itu adalah gradien tempat tekanan, ke kanan itu adalah AFMU. Oke, sama persis. Nah, HAM juga membuat ya grafik umum untuk data-data resistivitas. Caranya sama seperti sonic clock gitu ya. Jadi tinggal diplot antara resistivitas dengan kedalaman gitu ya. Kemudian di overlay. Ya, seperti well test kan ya, di overlay di grafik yang telah dibuat oleh HAM. Nah, nanti kalian tentukan titik yang mana, kedalaman berapa, titik itu tekanannya berapa. Ya, predicted pore pressure-nya berapa. Prediksi tekanan pori atau tekanan formasinya berapa. Ya. Biasa yang lebih landai itu adalah tekanan, gitu ya. Yang lebih curam itu adalah EMU. Nah, yang terakhir, nah ini adanya cuma di metode HAM. Hofmann and Johnson tidak membuat. Ya. Jadi ini adalah data-data density log. Sama penerapannya seperti sonic log dan resistivity. Jadi data-data density diplot versus kedalaman, kemudian di overlay ya di grafik HAM. Kemudian sudah tinggal ditentukan titiknya. Tekanannya berapa, kalau mau tekanan, kalau mau MW, silahkan dicari IMP-nya. Gitu. Oke, jadi ada 3 data Werland log yang bisa digunakan untuk menentukan atau untuk mendeteksi berapa sih tekanan formasi kita, di mana kedalaman abnormalnya dan berapa tekanan formasi abnormalnya. Ya. Nah, saya ada 3 slide lagi. Ya, 3 slide ini adalah latihan mendeteksi tekanan formasi. Ya, jadi silahkan kalian bisa latihan secara mandiri. Ya, ini bebas. Kalian mau mengerjakan, tidak mengerjakan, itu adalah pilihan dari pribadi masing-masing. Gitu ya. Saya tidak akan membahas di kelas, jadi nanti kalau kalian misalnya ada yang sudah latihan gitu ya, kemudian masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ke kantor, ya, ditanyakan ke kantor, ada saya, nanti saya jelaskan bantu menjawab, gitu ya. Jadi tidak akan kita lanjutkan di kelas, oke. Jadi latihan secara pribadi, silahkan yang sudah latihan masih merasa kesulitan, bisa bertanya di kantor. Oke, ini 3 mandiri ya, tidak akan dibahas di sini. Silahkan, ada yang mau bertanya?
Nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kelasnya sudah selesai sampai di sini. Ya. Nanti hari Selasa minggu depan kita masih ketemunya online, ya. Materinya sudah saya upload juga. Kita belajar tentang well kick dan well control, jadi secara teori. Nanti hari Rabunya kita ketemu secara offline. Itu ya. Kita nanti baru akan belajar metode penanggulangan well kick. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya di sini. Silahkan yang mau latihan mandiri bisa latihan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang ya. Selamat siang, Bu. Terima Siang, kasih, Bu. Bu. Terima kasih Terima kasih, banyak. Bu. Terima Yang kasih Bu, banyak. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya